ini protestan goblok ya, digoblok-goblokin sama orang-orang Katolik dan Ortodoks dan percaya gitu loh. Itu adalah orang Ortodoks. Kalau kamu orang Protestan, sebentar dulu. Orang Protestan, saya Katolik dari lahir, ngaco. Oh, pantesan goblok. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang Kristen versus Kristen di baku hantam, dan ini sama-sama Tritunggal ya. Nah, biasanya kan Tritunggal versus Ones gitu ya. Terus kadang Ones versus Ones gitu, sesama Ones mereka baku hantam tuh sering juga sekarang. Nah, sekarang berbeda lagi ya, malah Tritunggal versus Tritunggal mereka baku hantam pecah kongsi nampaknya. Nah, ribut, yang satunya Katolik, yang satunya Protestan. Nah, ini berebut Tuhan gitu ya, sama-sama umat bingung nih baku hantam. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Ya, Bapak numbalin anak mana ada itu, kecuali pagan dewa, pagan Yunani. Mana ada tanya, mana mikir ada pakai tanya. otak. Nah, mikir pakai otak. Justru kalau kau tanya sama saya Melnaf, apakah ajaran Yesus adalah Bapa? Ada data sejarahnya dibidatkan oleh gereja mula-mula, ada di abad pertengahan, abad kedua. Noetus lah yang pertama kali mencetuskan. Gua mau dibidatin sama bapak, sama bapak gereja siapapun juga. Gua nggak ngurus. Gua nggak ngurus. Data sejarah. Sebentar. Data sejarah mencatat. Gua nggak penuh sejarah. Kali. Sebentar. Ini bapak gereja sampah. Buat gua, bapak gereja buat gua sampah. Sampah, tau nggak? Lu nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong saya jelaskan sama gua. Bapak gereja bagi gua sampah. Sampah. Jangan bidas. Noetus lah yang pertama kali berkata Yesus adalah Bapa, dan Bapa sendiri telah mati di kayu salib. Katanya itu Noetus yang menyatakan itu, bukan bukan para rasul. Nggak pernah. Para rasul sendiri mengajarkan Bapa mencipta oleh firman dengan Roh Kudus. Lanjut itu sampai ke Polikarpus. Murid pertama dari Rasul Yohanes adalah Polikarpus. Polikarpus juga menyampaikan ajaran yang sama kepada jemaat Filipus dan jemaat-jemaat yang dilayani oleh para rasul. Ingat, dari buahnya lah kita tahu pohon itu. Kalau kita mau mengetahui ajaran para rasul murninya bagaimana, kita lihat dari hasil pelayanan mereka. Apa hasil dari pelayanan para rasul? Yaitu jemaat mula-mula. Dari jemaat mula-mula ini kita bisa tahu ajarannya itu bagaimana. Pak Elia, begini Pak Elia, ini Pak Melnaf kan dia orang Kristen juga yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kau pun juga kan orang Kristen. Kenapa kalian ini kok ribut sesama Kristen? Saya jawab ya. Sudahlah. Begini, saya jawab. Alkitab mengajarkan kalau konsep keselamatan yang benar itu ditipologikan dalam imamat, bahwasanya imam besar itu wajib. Kau Elia. Iya, saya jelaskan. Tidak usah, kami ini tidak membutuhkan penjelasanmu karena kami percaya keselamatan itu adalah percaya kepada Yesus. Yesus yang mana dulu? Yesus yang mati di atas kayu salib dan telah bangkit dan telah naik ke surga. Yesus yang telah Yesus sang firman yang telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan kepada Bapa. Dengar. Bapa.
dengar dulu. Kau kan tadi bertanya, Yesus yang mana? Yesus yang kami tuhankan, yang kami percaya itu adalah Yesus yang telah mati di atas kayu salib, telah bangkit dan telah naik ke sorga. Itu yang kami percaya. Memang beda kan? Oke, ketika Yesus menurut Alkitab, ketika Yesus Nah, memang mati di beda kayu kan? salib, dia mempersembahkan diri kepada siapa? Mempersembahkan diri kepada Bapa di sorga. Oh, terima kasih. Si Melnaf beda. Yang Sudah. diceritakan si Melnaf, sebentar. Diam dulu. Diam dulu. Bro. Kau diam dulu. Bro, begini, biar paham. Diam dulu bro. kau. Kau diam dulu. Kau diam Oke, dulu. silakan. Makanya dengar baik-baik. Nah, kalau kau menuduh Pak Melnaf ini Yesus yang dia sembah itu beda, pertanyaannya, ini ditanyakan dulu. Jangan kau asal menuduh begitu. Kau jadi iblis begitu. Kerjamu cuma menuduh. Kau tanyakan dulu, Pak Melnaf. Apakah Yesus yang kau sembah? Apakah Yesus yang kau sembah adalah Yesus yang telah mati di atas kayu salib, telah bangkit dan telah naik ke surga, atau tidak? Kan ditanyakan dulu kepada orangnya. Kalau dia bilang, oh tidak, saya tidak menyembah, saya menyembah yang diserupakan. Nah, baru benar kau punya tuduhan. Iya, makanya saya tanya dulu, Pak Melnaf. Yesus yang kau sembah, apakah Yesus yang telah mati di atas kayu salib, telah bangkit dan telah naik ke surga, atau bukan? Pak Melnaf. Lu ngomong sama siapa? Ya, namamu sudah saya Sama sebutkan, si Pak Melnaf. Tadi kan kamu sedang menjelaskan kepada si Elia. Sekarang tanya Iya, sama tidak. gua, maksudnya apa sih? Iya, ini Elia, dia menuduh kau katanya menyembah Yesus yang berbeda. Makanya saya mau pastikan apakah betul tuduhannya atau tidak. Nah, kalau tidak betul berarti Elia ini adalah iblis, suka fitnah. Gitu. Paham, Pak Melnaf? Gini ya, saya jelasin ya. Kalian Nah, dijawab mau saja, bilang nggak usah gua dijelaskan, apa, gua dijawab nggak saja. peduli. Gua nggak peduli, gitu loh. Lu mau ngomong apa, gua nggak peduli. Buktinya apa? Tuhan Yesus yang gua sembah, yang gua worship, gua ajak worship setiap pagi. Segala apa yang gua minta, segala apa yang gua mohon sama dia, seiring berjalannya waktu, gua pasti dikabulkan. Asal permintaan gua nggak muluk-muluk. Tuhan Yesus, gua minta helikopter di depan pintu rumah gua dikirim sama Gojek, ya nggak mungkin lah. Nah, dia bilang kan beda katanya. Makanya ini mau saya tanyakan. Apakah benar tuduhannya beda atau tidak? Kan tuduhannya ini beda kata Yesus yang kau sembah. Gitu maksudnya ini. Ya memang saya sama dia beda. Dia menyembah Yesus yang dikorbanin sama bapaknya. Beda sama saya yang korban yang jadi Sudah tahu. Sudah tahu perbedaannya. yang turun itu adalah bapak itu sendiri. Nah, sudah tahu Yesaya perbedaannya. 44 ayat 24. Siapa yang Yesaya iblis di sini? 44 ayat 24. Aku Menurut seorang diri Alkitab, menurut menebusmu. Alkitab, Ibrani 9 ayat 14, Yesus Ini harus diturunkan kedua orang darahnya ini, sendiri Song, karena mereka kepada berdua ini Bapa. tidak ada guna, Song. Sebentar dulu, saya Kan mereka berdua sebentar, biar kau tahu titik-titik apa yang perbedaannya. Alkitab mengajarkan Yesus mempersembahkan dirinya, darahnya sendiri kepada Bapa. Ibrani 9 ayat 14, Efesus 5 ayat 2. Di dalam tipologi Sudah Elia, ndak usah kau ribut. Kau kalau cuma naik cuma untuk ribut dengan sesama Kristen, sudah. Mendingan bukan kau dia dibawa. bukan Kristen dia Pak. Kau harus paham. Yang disebut keluarga, sebentar saya jelaskan. Efesus 2 ayat 20, yang disebut keluarga Allah adalah orang-orang yang memiliki ajaran rasuli, 12 rasul, dan Yesus sebagai batu penjuru. Ajaran rasul jelas, bahkan Paulus tegas berkata, apa yang kau dengarkan daripada kami, baik secara lisan dan Oh, ini seakan-akan kami ini orang sesat ini. Kami kayak tidak percaya. Kau kan tadi bertanya. Sudah Bukan. dijawab tadi. bukan bro. Saya tidak mau menyatakan kalian sesat. Saya mau supaya si Melnaf ini sadar.
Iya, Bukan dia sama sudah kalian. ada, Elia. Kau ini sadar tidak? Dia ndak ada, sudah diturunkan. Enggak tadi. Kalau sekarang udah. Iya, kalau sudah tidak ada ya sudah kau diam aja, ndak usah lagi kau lanjutkan karena orangnya Enggak, kan cuma sudah mau tidak ada. menegaskan supaya Aduh, ditegaskan supaya lagi kau sudah tahu, bro, tujuan saya apa. Oke, udah. Ayo nih ada tamu nih, Pak Harto dan Pak Ngopi, Mbak Miss. Silakan, Mbak. Ya, saya coba ini ya menjelaskan karena siapa tahu di bawah itu ada petobat baru, ada orang yang belajar kekristenan atau ada orang Kristen yang ingin belajar. Gini teman-teman ya. Dikabulkannya doa kita yang ditujukan kepada Yesus itu tidak membuat pemikiran dan penjelasan bahwa Yesus adalah Bapa itu menjadi benar. Bukan. Satu, kita lihat fakta. Doa yang dikabulkan tidak otomatis membenarkan doktrin yang salah. Dalam kekristenan, Allah menjawab doa siapapun termasuk orang yang salah paham tentang sifat Allah. Contoh Alkitabiahnya di 1 Raja-Raja 18 ayat 24. Waktu itu Nabi Elia menantang Nabi Baal kan? Dan Tuhan membuktikan kuasanya meskipun orang lain menyembah Baal. Lalu Matius 7, 22-23. Banyak orang melakukan pekerjaan dalam namaku, tetapi Yesus tetap menegaskan bahwa mereka tidak benar-benar mengenal Allah. Implikasi dari poin pertama ini berarti jawaban doa tidak Ngopi. otomatis memvalidasi teologi seseorang. Pak Ngopi Rohani. Tuhan bisa menjawab doa karena kasih, karena rahmat atau alasan lain, tetapi itu bukan tanda bahwa pemahaman doktrinnya benar. Satu, Pak Ngopi. kita lihat kesalahan One SJO di titik ini ya. Berarti Kesalahan terlalu One SJO di kepanjangan titik ini, Pak Ngopi. argumen One SJO karena saya doa kedengaran saya atau tidak, dikabulkan, karena doa saya dikabulkan saat ditujukan kepada Yesus, maka Yesus adalah Bapa Allah yang Esa itu. Kesalahan logis dan teologisnya di mana? Satu, konflasi namanya, konflasi persona Tritunggal yang menyamakan Bapa, Anak dan Roh. Doa saya kedengaran ini host atau tidak, kan? Karena doa dijawab itu berarti melewati perbedaan persona yang jelas dalam Alkitab. Satu, konflasi persona Tritunggal. Nggak usah dulu panjang-panjang maksudnya host. Menggunakan Ketiduran bukti orang. pengalaman pribadi sebagai dasar doktrin. Menggunakan bukti pengalaman pribadi sebagai dasar doktrin. Alkitab menegaskan Pak Ngopi. tidak berdasarkan pengalaman pribadi semata-mata. Makanya 1 Korintus 14:3-37, Galatia 1 ayat 8-9. Berarti yang ketiga, mengabaikan tujuan keselamatan. Kenapa? Karena Tritunggal menegaskan pesan spesifik. Ketika Bapa merencanakan keselamatan, Anak menebus, Roh Kudus membimbing. Berarti doa yang dijawab tidak mengubah peran ini, teman-teman. Kesimpulannya terakhir, doa yang dikabulkan tidak sama dengan doktrin Oneness benar. Kesalahan JO Oneness itu apa? Kesalahannya mereka menggunakan jawaban doa sebagai bukti empiris bahwa Yesus adalah Bapa. Padahal Alkitab menunjukkan perbedaan persona tetap ada. Dan jawaban doa bisa terjadi meskipun pemahaman doktrinnya salah. Dengan kata lain, pengalaman pribadi bisa menipu pemahaman teologis kalau tidak dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Begitu. Ya oke baik. Jadi begini teman-teman ya. Yang pertama minta tolong ini. Kita kalau narasi nggak usah terlalu kepanjangan lah. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Saya mau tanya kepada Pak Ngopi Rohani. Pak Ngopi Rohani, pertanyaannya saya perhatikannya biar kita nyambung ini diskusinya. Pertanyaannya, apakah Pak Melnaf ini yang menurut Anda ini mungkin dia salah? Apakah dia ini masuk surga atau masuk neraka dia? Karena doktrinnya, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Pak Ngopi Rohani, silakan dijawab. Yang bisa menentukan itu hanya Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan juga nggak asal menentukan siapa yang masuk surga dan neraka kan. Yesus bilang apa? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang dan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai kepada Bapa berarti Bapa bukan Yesus. Sedangkan Pak Melnaf menganggap Bapa adalah Yesus. Nah berarti di sini kesalahan teologis tidak otomatis menjadikan iman kita benar. Kenapa? Karena Alkitab tidak menyatakan hal itu. Alkitab jelas membedakan Yesus dengan Bapa dengan Roh Kudus. Iya sudah. Maksudnya saya kan tadi kan kau mengatakan dia salah. Nah pertanyaannya, kalau memang kata kau dia salah, pertanyaannya saya, apakah dia selamat masuk surga atau dia tidak selamat karena kesalahan itu?
Ya, kalau saya Tuhannya ya saya akan keberatan kalau saya disalahpahami sebagai bapak. Kan saya bukan bapak. Aduh, ini saya bilang tadi, ini pertanyaannya didengar, makanya biar Boleh saya jawab. Saya aja langsung menjawab. Iya, oke, Pak Elia, monggo. Ini Pak Ngopi Rohani panjang lebar ngomong, begitu ditanya juga tidak nyambung. Oke, silakan Pak Elia. Pertanyaannya dengar ulang, saya ulang ya. Saya ulang Pak Elia, biar nyambung ini. Silakan. Pertanyaannya, kan menurut Pak Elia, Melnaf ini salah. Iya kan? Nah, pertanyaannya, apakah dia selamat masuk surga atau tidak selamat karena kesalahan yang menurut kalian ini? Nah, seperti yang tertulis di Alkitab, dia tidak akan masuk surga. Dia tidak akan selamat. Oke, Kenapa? baik. Karena dia salah mengenal kebenaran. Cukup. Dengar dulu, cukup dulu. Jadi ini sudah jelas ya, jelas Pak Elia, dia mengatakan Melnaf itu masuk neraka. Luar biasa juga memang Pak Elia ini. Ya, memang saya berikan pemahaman biar gak dangkal pola pikirnya. Ketika saya bilang di luar Yesus masuk neraka, siapa yang menghakimi di situ? Saya atau Tuhan? Saya hanya menyampaikan firman. Firman-Nya di luar Yesus tidak akan seorang pun masuk dalam surga. Kalau saya menyampaikan itu, saya katakan di luar Yesus masuk neraka. Apakah saya menjadi hakim? Tidak. Saya hanya mengkopi ucapan Yesus. Jangan dangkalkan pikiranmu. Nah, ketika saya berkata si Melnaf tidak akan masuk surga, bukan saya yang menghakimi. Saya hanya mengkopi ucapan yang tertulis di Alkitab. Luaskan pola pikirmu. Iya, sabar. Pelia sabar ya, jangan marah. Kenapa saya jangan marah? Saya kan tadi bertanya ke Padang. Saya cuma menegaskan. Dengar dulu. Biar kau Ganti-gantian kita ngomong. Kita kalau ngomong ganti-gantian itu pasti enak didengarnya. Tapi kalau kita tidak mau ganti-gantian ngomong, itu orang yang mendengar Dari tidak tadi enak. kamu motong omongan orang kan? Kamu sadar nggak dari tadi memotong omongan orang? Sadar nggak? Benar sekali Pak Ngopi Rohani, benar sekali. Dia Nah, begini. Tadi kamu jangan memotong dia sendiri potongan yang orang ya, weh. Sabar. Bukan masalah sabar. Kamu itu gak sopan. Ini orang kenapa semua emosi semua ini songnya? Emosi. Kamu tidak tahu lalu lintas cara berkomunikasi yang harus tertib di sebuah room. Kamu tadi sadar nggak? Jadi tadi memotong omongan orang. Kamu sadar nggak? Saya tanya dulu sejujur. Kamu sadar tidak sadar atau kamu sengaja berbuat itu? Saya tanya dulu jawabannya apa dulu tuh. Nanti saya jawab lanjut. Oke, Kamu saya sadar jawab. Saya sadar karena pertama kenapa saya memotong karena kau terlalu panjang lebar. Bukan saya tadi Melnaf kamu potong, Elia kamu potong, lain-lainnya Dan kamu. mereka tadi oke, yang tadi dengar saya jawab. Mereka tadi kenapa mereka Melnaf dengan Elia saya potong karena mereka ribut. Nah, lalu ributnya mereka kamu berhak potong. Gimana? Dah begini. Nah, kamu merasa benar, dengar dulu. Kita gantian ngomong ini. Kita gantian ngomong. Kamu merasa benar. Kamu merasa benar. Kamu merasa benar. Kamu merasa benar dan kamu berhak memotong. Rasanya begitu. Kamu merasa benar karena kamu merasa berhak memotong. Diam dulu, gantian ngomong. Kamu merasa benar. Kamu merasa benar. Iya, saya mau menjawab kau ini. Memotong. Saya mau menjawab ini. Sekali lagi. Kamu merasa benar lalu kamu berhak memotong. Iya, saya mau menjawab ini. Diam dulu. Kamu merasa benar kamu berasa karena kenapa kamu orang ini songnya? Kamu merasa benar karena kamu itu berhak merasa memotong begitu. Ya apa enggak? Bukan, tidak nyambung kau ini. Tidak nyambung kau ini. Kamu berhak merasa memotong karena kamu merasa benar lalu kamu memotong orang, gitu. Udah sabar. Sabar, dengar dulu. Bukan masalah sabar, dari tadi saya nggak marah-marah kok. Saya menegaskan. Iya, maksudnya diam dulu dan kalau kau memang bisa sabar kita gantian ngomong. Kamu memotong pembicaraan orang lalu kamu merasa benar karena kamu memotong pembicaraan orang begitu? Bukan begitu, makanya dengar dulu, saya ngomong dulu. Udah, ayo. Sekarang saya ini ya, saya tengahkan semua biar nggak kalau saya rasa jawabannya terlalu panjang, saya potong ya, seperti kamu memotong. Ya, nanti kalau terlalu panjang kau potong. Silakan jawab. Harusnya nggak panjang, Iya, dengar. Lihat itu ya, Pak Yahweh lihat itu Pak Melnaf mau memberkati Pak Yahweh kalau ketemu 5 juta katanya tuh.
Iya, jadi tadi saya memotong Pak Melnah punya pembicaraan dengan Pak Elia ini karena mereka ribut. Jadi karena mereka ribut tidak menjadi berkat, makanya saya tegur, saya potong Kalau bicara saya mereka. dipotongnya karena kepanjangan, lalu kamu berasa berhak memotong juga. Oh, pindah lagi nih. Oke. Bukannya kamu Iya, bukannya kamu yang nggak sabar kalau begitu? iya, dengar dulu. Ya enggak. Kamu memotong Ini saya, bukannya kamu nggak sabar, karena penjelasannya nggak akan panjang-panjang, karena itu nggak perlu. Tetapi saya meluruskan bahwa pandangan J.O.Wan itu salah. Kenapa? Ada buktinya, ada ayat Alkitabnya, dan ada penerapannya. Begitu loh. ya, dengar ya, dengar. Saya memotong kau itu yang pertama kau narasi kepanjangan. Menurut siapa? Menurut saya ini, Nah, kau ini berarti kamu yang memotong saya karena kamu merasa penjelasan saya kepanjangan. Padahal penjelasan saya supaya pemahaman orang-orang yang di bawah itu paham bahwa memang J.O.Wan itu salah. Artinya, teman-teman, artinya jangan dipotong. Artinya, kalau Wanes benar, kalau saksi Yehova benar, berarti semua benar dong. Nggak kayak gitu, nggak relativisme kebenaran itu. Satu kebenaran itu, yang lainnya ya bisa menyimpang dan bisa salah dan bisa memang sesat. Jadi kita nggak boleh relatif, nggak boleh abu-abu. Tetapkan mana yang benar, lihat iya, mana jadi yang salah, lalu belajar dari situ, jangan iya, iya. menjadi salah. Kan Iya, selesai. begini Pak Ngopi, Gitu. begini Pak Ngopi Rahmi. Nah, karena penjelasanmu yang sudah begitu sangat panjang sekali, makanya saya ingin bertanya kepada kau, apakah Melnaf, kan kata kau kan Melnaf ini salah. Jadi saya tanya kau, apakah Melnaf ini selamat masuk surga atau tidak? Kau juga tidak bisa menjawab. Terus ngapain kau jelaskan panjang-panjang kalau kau tidak bisa jawab itu pertanyaan? Saya menjawab, cuman kamu nggak terima. Nggak jawab. Saya menjawab panjang lebar dan kamu nggak terima, dan kamu anggap jawaban saya nggak dijawab. Jawaban saya Iya, tidak menjawab, kan begitu? sekarang Teman-teman tadi nggak dengar nggak coba jawaban saya panjang lebar, lalu dia bilang nggak jawab. Lalu gimana? Beda jawaban yang dijawab, pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan yang tidak dijawab. Beda kan pertanyaan yang dijawab dengan penjelasan ini pendek dan orang panjang. Harus paham dulu itunya, harus paham dulu. dengar, dengar. Bedakan. Sekali lagi. Saya Diam panjang lebar dulu. menjelaskan Gabriel dan minta jawaban pendek, maksudnya gitu loh. Gabriel minta jawaban pendek. ya Iya, begini Pak jawaban Pras. saya Pak Pras. mau panjang mau pendek itu tetap Iya, jawaban. tapi Ketika sekarang saya lagi nggak diminta Pak jawaban pendek. Menurut Iya, jadi saya kan secara pribadi, diam berarti ya, dulu. Ini menurut orang saya tidak secara bisa diam, pribadi, Pak. menurut saya secara pribadi ya, secara pribadi ya itu saya serahkan lagi kepada Tuhan. Kalau menurut Tuhan misalnya diselamatkan, lalu siapa saya untuk menghakimi Pak Melnaf? Tetapi selama Pak Melnaf bisa diperbaiki dan selama hidup, inilah kesempatan dia mengenal Kristus yang benar, begitu. Diam dulu Pak Ngopirani. Jadi begini Pak Ngopirani. Karena kau tadi tidak bisa menjawab, diambil alih oleh Pak Elia. Pak Bukan Elia saya tadi nggak bisa jawab, diam saya dulu. jawab, saya jawab, tetapi kamu rasa kepanjangan. Bedakan nggak bisa jawab dengan jawab panjang. Bedakan Diam dulu. dulu. Setuju nggak? Bedakan. Saya akan ulang-ulang karena kamu juga Iya, memotong. iya nih Bedakan, Gabriel nggak ngerti-ngerti nih. bedakan, ya. Jawaban pendek, jawaban tidak dijawab, pertanyaan tidak dijawab dengan jawaban panjang yang menurut kamu salah. Saya udah jawab. Lanjut. Ini ya, kalau menurut saya semuanya itu salah, Tritunggal salah, Wanes salah, nggak ada Alkitab itu Tritunggal, Wanes itu nggak ada. Pak Pras. Itu adalah Allah dengan Allah itu adalah Bapa, Putra dan Roh. Kalau dibilang tiga pribadi, satu pribadi, itu dua-duanya Pak Pras. salah, dua-duanya tafsiran, dua-duanya bukan dari para rasul ke Bapak Gereja Maranatha. Pak Pras. Kan? Sebentar, saya tanya si Pras, sebentar. Aduh, mulai ribut sudah Hewan, lagi sebentar. Infom. Apa bedanya hewan Dulu. dengan manusia? Hewan itu hidup, saya hidup. Apa beda hewan dengan manusia? Sudah ribut sesama Kristen lagi ini. Penyakitnya ini orang-orang ini. Jawab. Diam dulu. Bedanya, Hmm. bedanya ada manusia yang sedikit agak kayak hewan. Nggak nyambung Anda ini. Apa beda? Iya, kalau gua nyambungin nanti lu Sebentar, marah. sebentar. Apa beda hewan dengan manusia? Manusia memiliki roh, hewan memiliki roh dalam pengertian yang bersifat roh, gitu loh. Begini, biar nangkap dulu ya. Hewan itu kan makhluk yang hidup atau yang hidup, entitas yang hidup.
Oke, saya pun manusia itu makhluk yang hidup. Oke, entitas yang hidup. Apa yang membedakan saya dengan binatang, hewan? Tampangnya beda, bro. Tampangnya lu sama tampangnya hewan kan beda. Bukan ke situ larinya, kawan. Oh ya udah. Kan bedanya banyak. Biar berkembang pola pikir kita. Kalau Tuhan itu tidak berpribadi, oke, sebagai entitas yang maha kuasa, oke, berarti apa beda Tuhan itu dengan hewan? Tuhan itu hidup, binatang pun hidup. Apa bedanya? Waduh, kamu kalau ngomong begitu seolah-olah pribadi itu adalah pribadi manusia itu adalah yang tertinggi. Allah itu super pribadi, bukan hanya sekedar pribadi. Pribadi itu diciptakan sebagai gambarnya Allah. Sebentar, saya jelaskan kepada Anda. Oke. Pribadi itu adalah gambar Allah. Sebentar, kenapa disebut Bapa Firman dan Roh Kudus berpribadi? Pertama, pengertian pribadi itulah yang tidak dimiliki hewan, binatang. Pribadi itu adalah subjek atau pelaku aktif yang bisa memiliki perasaan, pikiran. Oke? Nah, itulah yang dimiliki pribadi Bapa Firman dan Roh Kudus. Ada ayatnya. Contoh, Yohanes 12 ayat 28, Yesus berkata, Bapa permuliakanlah namamu. Kayaknya nggak ada orang yang nyangkal itu deh. Saksi Yehova juga percaya. Saksi Yehova juga percaya itu. Iya, sebentar. Adopsianisme juga percaya seperti yang kamu ngomong. Bapak Putra dan Roh itu adalah pribadi. Punya perasaan, punya pikiran. Enggak, maksud saya gini loh. Kamu tuh ngomong sesuatu yang orang lain semua sama, kemudian kamu punya perbedaan di mana gitu. Oh, bukan. Justru apa yang diajarkan oleh bukan hanya Alkitab, tapi jemaat mula-mula buah dari pelayanan para rasul itu disampaikan kepada jemaat itu oleh tokoh-tokohnya. Contohnya Hippolytus, saya bacakan kemarin. Bahkan Hippolytus itu percaya satu pribadi sebelum segala sesuatu. Allah itu subsisting alone. Saya tunjukkan kemarin. Di dalam Allah itu semuanya adalah Allah itu sendiri gitu loh. Siapa yang bilang justru ya sebentar ya, Hippolytus itu sebenarnya Wanas bukannya Tritunggal. Oh, sebentar. Justru Hippolytus menegaskan memang hanya ada satu Allah, tapi ada dua pribadi dan ada yang ketiga. Ketika Hippolytus juga mengutip Yohanes 10 ayat 30, kata esmen di sana dijelaskan dia menyatakan dua pribadi. Jelas sekali. Bro, Hippolytus punya pribadi itu bukan seperti pribadi sekarang ini. Itu secara ekonomis, bukan secara ontologis. Di dalam ontologis itu gini loh ya. Sekarang gini. Sebentar. Saya jelasin kamu dulu. Tritunggal hari ini, yang tidak percaya Tritunggal ontologis itu bukan Tritunggal. Sedangkan Hippolytus itu hanya Tritunggal ekonomis. Tritunggal ekonomis itu bisa jadi adalah David Bernard. David Bernard percaya ada Bapa, Putra, dan Roh sebagai kemahahadiran Allah. Masing-masing tentu pribadi gitu loh. Oke, sudah. Kalau berbicara, sebentar. Yang ketika, kan sudah saya baca kemarin. Kalau ekonominya itu dijelaskan Hippolytus, Bapa yang merencana, Firman yang melaksanakan, Roh Kudus yang menghidupi, kan itulah ekonominya. Kan dituliskan seperti itu. Ekonominya, Bapa merencanakan, Firman melaksanakan, Roh Kudus menghidupi. Itu berbicara ekonomi atau teonnya. Di atasnya, di situ Hippolytus berkata, memang betul ada satu Allah. Tetapi ada pribadi yang kedua dan ada yang ketiga. Ketika dia berkata pribadi yang kedua, disebutkan Hippolytus anak Allah, putra Allah. Dan ketika Hippolytus menjelaskan Yohanes 10 ayat 30, jelas sekali adalah bodoh orang-orang itu karena mereka tidak memahami Yohanes 10:30. Kata Hippolytus lagi, esmen di sana ketika dia berbicara esmen, itu berbicara bahwa dia dengan Bapa itu dua pribadi, kata jelas sekali, bukan satu pribadi. Anda yang salah kaprah. Nah, karena Anda gagal paham tentang kata pribadi, Anda pikir itu menjadi triteos. Bukan. Triteos itu, kalau Bapa bisa melakukan segala sesuatu sendiri-sendiri, Firman bisa melakukan segala sesuatu sendiri-sendiri, dan Roh Kudus juga.
Itulah Triteos. Sementara Alkitab, Bapa, Firman, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama. Makanya dijelaskan Paulus, Bapa merencanakan, Firman melaksanakan, Roh Kudus menghidupi. Jadi kesatuannya terletak di ekonominya. Makanya disebut oikonomia tonteon. Itulah kesatuannya. Paham Anda di situ? Kalau kesatuannya di ekonominya ya kamu Triteos. Bukan. Triteos itu sudah saya jelaskan. Bapa bisa melakukan sendiri-sendiri, Firman sendiri-sendiri, Roh Kudus sendiri-sendiri. Sekarang saya tanya pada waktu anak berinkarnasi, sebentar ya, pada waktu anak berinkarnasi, apakah Bapa ada di dalam anak? Pada waktu anak berinkarnasi, Bapa lah yang merencanakan itu, dan Bukan anak ada di dalam anak kah? Ada di dalam anak kah? Mereka saling mendiami. Saling mendiami. Tapi kamu tahu nggak Tritunggal klasik itu, Bapak pada waktu inkarnasi, Bapak nggak ikut turun, Bapak nggak ada di dalam anak. Dia tidak ikut turun, tapi saling mendiami. Nah, gimana saling mendiami kalau nggak ada di dalam tubuh manusia Yesus? Bentar, Bapak ada dalam tubuh manusia Yesus nggak? Saya jelaskan kedangkalan pola pikir Anda. Kali Anda pikir ketika Yesus telah berinkarnasi datang ke dunia, dia saling mendiami, sementara Bapa itu di surga. Anda telah gagal paham di sini. Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, makanya dia disebut roh. Ketika Yesus menjelaskan kepada perempuan Samaria, Allah itu adalah roh. Berbicara, ruang dan waktu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kau sembah di sini, di sana nggak masalah. Mau dimanapun, Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya dia berkata, Aser, dia ada di mana-mana. Mau di sini, di sana, di sana, dia ada. Di segala waktu, segala keadaan, dia ada. Itu tidak dibatasi. Nah, ketika Bapa di surga dan Yesus datang ke dunia berinkarnasi, mengambil rupa mencari manusia, bukan berarti mereka tidak saling mendiami, tetap saling mendiami. Karena apa? Kuasa mereka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat, nggak bisa. Mau berapa menit lagi, bro? Itulah kuasa Tuhan. Itulah artinya Allah itu roh. Biar Anda paham. Di sini ini dikit lagi. Gini loh, jangan kepanjangan. Orang kalau ngomong tuh kayak orang ngomong sama anak kecil. Kamu tuh ngomong sesuatu yang orang sebentar. Kasih satu-satu ngomong. Belum selesai saya. Dikit lagi. Itulah perbedaannya Triteos dengan Tritunggal. Triteos itu Bapa itu bisa melakukan sendiri-sendiri, Firman sendiri-sendiri, tanpa keterikatan Roh Kudus pun sendiri-sendiri. Tanpa ada keterikatan. Sementara yang diterangkan Alkitab dan diterangkan oleh jemaat mula-mula bukan seperti itu. Bapa mencipta melalui Firman dan Roh Kudus, itu jelas, itulah kesatuannya. Paham? Oke, kita lihat ya. Di dalam tubuh manusia Yesus itu suatu ruang, suatu titik koordinat. Karena dia apa? Karena dia adalah manusia di atas bumi. Nah, di dalam ruang itu, yang terbatas itu, di dalam tubuh manusia Yesus, ada Bapa enggak? Giliran Anda lanjut. Sebentar Elia. Enggak, kalau dia di dalam kekristenan itu bilang nggak ada. Nah, sebentar aja kawan ya, sebentar aja potongnya. Dari tadi saya belum bicara loh. Ya saya baru jawab sebentar, kamu kok motong kamu ke. Bukan sebentar aja. Artinya begini, bangun narasimu biar kamu nggak dipotong. Kau bertanya, bangun aja narasimu biar enak loh. Dari tadi saya diam toh. Silakan bangun narasimu biar nggak tiktokan. Lanjut. Jadi di dalam Tritunggal klasik, waktu anak berinkarnasi, ternyata Bapa tidak ada di dalam tubuh manusia Yesus. Kalau Bapa ada di dalam tubuh manusia Yesus, maka yang berinkarnasi itu Tritunggal, katanya mereka, gitu loh. Jadi ada saat di mana ada keterpisahan, karena tubuh manusia Yesus itu satu titik ruang waktu, satu titik koordinat. Kemudian saya menjawab kamu tentang Hippolytus, ya. Saya tidak mengatakan Hippolytus tidak mengatakan Tritunggal ekonomis, dia Tritunggal ekonomis. Tapi kamu harus tahu bahwa Tritunggal hari ini yang sudah terbentuk Timur, Barat, Ortodoks dan Protestan Reform itu tiga-tiganya sama, yaitu apa? Kalau
hanya Tritunggal ekonomis itu berarti peran, gitu loh. Itu bukan Tritunggal yang dimaksud. Tritunggal yang dimaksud itu harus adalah Tritunggal yang sifatnya adalah eternal, sebelum di luar waktu. Makanya ada dikatakan eternal generation. Itu namanya secara ontologi itu Bapa, Putra, dan Roh. Sedangkan Hippolytus tidak. Hippolytus mengatakan bahwa dia subsisting alone. Dia ada pluralitas, tapi segala pluralitasnya itu adalah diri dia sendiri. All is him. Nah, jadi dia berbeda dengan kamu sebagai Tritunggal yang hari ini. Saya tidak mengatakan bahwa Tritunggal si Hippolytus tidak percaya Tritunggal ekonomis. Saya nggak mengatakan demikian. Ya. Jadi semua itu adalah Tritunggal ekonomis, nggak ada yang Tritunggal ontologis seperti hari ini. Nah, kemudian itu adalah perkembangan. Jadi Tritunggal itu adalah doktrin yang berkembang sampai kepada abad 3. Jadi dari para rasul ke Bapak Gereja mula-mula itu tidak ada Tritunggal ontologis gitu loh. Doktrin Tritunggal kamu sekarang tuh belum lahir gitu. Jadi itu nggak bisa, itu hanya tafsiran, nggak bisa dijadikan masalah bidat nggak bidat. Ditoleransi oke, saya mentoleransi. Tapi kalau dikatakan apakah Tritunggal benar? Nggak benar, salah gitu ya. Itu adalah Allah perwujudannya dan rohnya, nggak perlu dihitung. Itu masing-masing pribadi iya, ada bersama-sama iya. 3 pribadi enggak. Kalau 3 pribadi itu orang punya otak sekarang hari ini mendengar, yang benar 3 pribadi itu adalah 3 individu. Oh enggak, saya dalam pengertian bahwa 3 pribadi itu hanya sebagai relasi, ya itu adalah toleransi. Berarti pribadi dalam tanda petik. Saya sih nggak nyalain gitu. Tapi kalau dibilang salah ya salah. Kalau kamu mau strict ya salah. Kemudian kamu mengatakan yang beda dengan kamu bidat. Kalau dengan cara kamu menilai seperti itu, maka sebenarnya kamu salah juga bidat gitu loh. Jadi apakah Tritunggal bidat? Dari cara penilaian kamu sekarang ini adalah ya juga bidat. Kenapa? Karena salah gitu. Jadi kalau salah adalah bidat ya berarti Tritunggal juga bidat gitu loh. Tapi kalau bagi saya enggak. Jadi kalau saya dibilang salah ya salah. Nggak ada masalah soal keselamatan, nggak ada. Gitu. Itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Silakan. Oke. Izin host ya, izin sedikit aja. Siapakah Elia? Sebentar aja izin host ya. Dari tadi aku belum bicara loh. Maaf ya Pras. Tadi temanku yang satu aku nggak lihat. Aku jadi ngantuk loh tadi. Ya kita ini janganlah saling menjudge ya. Kita juga kan harus memberikan komunikasi yang bagus sama teman-teman. Seperti siapa Pras ini, seperti Malnap ya tuh. Agar mereka nyaman. Tanpa mereka juga apa yang kita bicarakan tuh. Tadi Elia juga kan sahabat kita ngopi rohani kan bukan orang baru lagi ya. Kawanku maaf ya, maaf aku terlalu tegas mungkin untuk kamu, maaf ya. Yang kedua, para sahabatku, ketika kamu mengatakan Tritunggal juga bidat, bagaimana kalau aku mengatakan caramu untuk menarasikan tentang memahami Alkitab, memahami kebangunan Allah, saya katakan juga bidat. Kamu juga bidat lah. Jangan cuma Tritunggal bidat, kamu juga bidat. Silakan, Elia dan juga Ngopi Rohani, lanjut. Aku jawab dulu sebentar ya. Setengah menit. Sebentar, kamu panjang. Saya cuma jawab Isadar 1,5 menit. Pak, saya mengatakan jikalau dari cara menilai kalian yang mengatakan yang beda dengan Tritunggal bidat, karena salah itu adalah bidat, maka Tritunggal juga bidat. Bukan saya ngatain Tritunggal bidat. Saya nggak ngatain Tritunggal bidat. Saya nggak pernah ngatain Tritunggal bidat. Nggak pernah. Oh, ada saja yang saya anggap juga salah, lebih salah daripada Tritunggal juga. Saya nggak pernah bidatin gitu loh. Jadi saya nggak pernah ngatain Tritunggal bidat ya. Jangan salah ya. Oke, lihat. Saya jelaskan ya. Ini tulisan Hippolytus. Kalau perkataan Anda itu menyatakan bahwa Hippolytus menyatakan Tritunggal itu bukan tidak berbicara ontologi, hanya berbicara ekonomi, apa bedanya Anda sama bidat oneness? Lihat ini saya jelaskan, ini tulisan Hippolytus ini. Jika sekali ketika Hippolytus menjelaskan Yohanes 10:30, biar Anda paham, makanya Anda belajar apa namanya itu gramatikal.
Anda harus belajar itu. Lihat, jika sekali lagi, oke, ia menyatakan perkataannya sendiri ketika ia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ini Yohanes 10:30. Biarlah ia memperhatikan fakta itu dan memahami bahwa ia tidak, lihat ini, tidak berkata aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya jadi seperti yang dipahami Yohanes, tetapi adalah satu-satunya di sini. Ini langsung saya terjemahkan. Satunya di sini menyatakan dua pribadi, menyatakan kesatuan. Oke? Karena kata esmen ini adalah esmen. Esmen tidak dikatakan tentang satu pribadi, tetapi mengacu pada dua pribadi. Kan tulisan Yunaninya kan begini, ego kai hopater, ini dia. Ego kai hopater hen esmen. Esmen ini kalau Anda belajar bahasa Yunani, ini bentuk jamak. Oke? Artinya kalau diterjemahkan secara literal, kami adalah aku dan Bapa. Kata kami di sini, kata Hippolytus menyatakan dua pribadi. Halo tadi, bukan satu tapi dua pribadi. Kata pribadi digunakan. Lihat, dua pribadi. Itulah Anda tidak paham. Kalau Hippolytus saja menyatakan dua pribadi, bagaimana secara ontologi satu? Apa bedanya Anda sama Yohanes? Saya jelaskan lagi. Kita buka lagi bagian Udah keempat. cukup. Saya harus jelasin ontologi. Ontologi itu apa coba? Kamu jelasin ontologi di luar waktu. Yang saya ngomong itu apa coba? Kamu ngerti gak? Nggak, gini, jangan ngomong punya ngomongan. Kamu tuh terlalu tolol. Satu lagi. Sorry, kamu ini terlalu tolol. Nggak ngerti saya ngomong apa. Ini, sebentar. Jangan kepanasan, sebentar. Bukan panasan. Kamu tuh ngomongnya kepanjangan, tapi kamu tolol. Saya bacakan ini, sebentar. Kamu IQ-nya rendah sekali. Sebentar. Karena Bapa memang adalah satu, tetapi ada dua pribadi karena ada juga putra. Itu secara ekonomi, itu setuju. Memang Hippolytus mengatakan dua pribadi secara ekonomi. Lihat, di bawahnya baru ekonomi, di sinilah baru ekonomi. Loh, di atasnya itu, makanya kamu nggak ngerti apa itu ekonomi, maka itu ontologi. Di sini belum menjelaskan ekonomi. Di sini belum ekonomi. Siapa bilang itu udah ekonomi? Sekalipun nggak ada kata ekonomi, goblok. Jangan kok keberasan karena ketahuan. Bukan saya bukan kepanasan, kamu tuh terlalu tolol. Tapi sebentar. Udah ketahuan bidatmu, sebentar. Di sinilah menjelaskan ekonomi. Di atas ini belum menjelaskan ekonomi. Ini menjelaskan ontologi. Karena Bapa memang adalah satu, tetapi ada dua pribadi. Karena ada juga putra, katanya. Lihat di sini. Dan kemudian ada yang ketiga. Orang tololnya setengah mati ya. Sebentar bidat, sebentar. Tunggu. Bahasa Yunani, goblok IQ-nya rendah banget. Yunani Yohanes 10:30 sudah jelas. Ego kayak goblok itu ekonomi. Esmen itu menyatakan apa? Tolol. Esmen itu menyatakan apa? Aduh, ini orang tololnya setengah mati. Ya, nggak ngerti apa itu ontologi ternyata. Sekali kau lihat ekonomi harmoni kembali pada satu Tuhan. Lihat. Ini di sini baru menjelaskan ekonomi. Karena apa katanya? Karena Tuhan adalah satu, Bapa yang memerintah, ini ekonominya, Bapa yang memerintah, Putra yang taat, lihat, berarti pelaksana, dan Roh Kudus, apa katanya? Lihat baca, Roh Kudus memberi pengertian. Inilah ekonomi. Kalau bahasa saya atau bahasa Paulus, Bapa merencanakan, Firman melaksanakan, Roh Kudus menghidupi. Itulah berbicara ekonomi, ngaco, idiot, botol kau. Udah? Yang namanya ekonomi dan ontologi waktu dia membicarakan Allah subsisting alone. Kemudian dia melahirkan firman. Jadi sebelum dia melahirkan firman, itulah dia menjelaskan tentang kondisi ontologi dan kondisi ekonomi. Kalau itu dia nggak ngomong, waktu dia ngomong seperti itu sudah berbicara di wilayah untuk ekonomi. Dia berbicara Allah di awalnya itu subsisting alone. Gitu loh. Itu dia sedang berbicara sebelum firman lahir. Ontologi itu adalah sebelum firman lahir. Pada waktu dia menjelaskan itulah, baru kita bisa melihat pengertian dia di aspek ontologinya. Bukan di aspek ayat yang kamu tadi ngomong itu adalah aspek ontologi, ekonomi, dan sebagainya. Enggak seperti itu. Kan dia ada ngomong bahwa dia subsisting alone.
pada waktu dia itu kemudian dia melahirkan firman, itu tahu gak itu tentang ayat pernyataan itu? Itulah baru dia menjelaskan tentang ontologi dan ekonomi. Yang sedang kamu ngomong itu, kamu mau ngomong itu ontologi, ekonomi, dia tidak sedang ngomong itu. Setelah dia ngomong setelah lahir, maka dia waktu bahas tentang Bapa dan Putra, ya memang Bapa dan Putra menurut Hippolytus dua pribadi. Dan Hippolytus dalam hal ini salah gak? Salah. Sama dengan kalian gitu loh. Lihat siapa sih kawan ini menyala-nyalakan gereja. Loh, iya dong, Hippolytus itu mengatakan bahwa tabut perjanjian ya. Saya kasih tahu ya. Iya, saya kasih tahu sebentar. Mengatakan sebentar. Oh, selesaikan. Ya, sebentar ya. Hippolytus mengatakan bahwa tabut perjanjian itu ukurannya 1,5 kali 1,5 kali 2,5. Itu melambangkan apa? Yaitu 2,5 abad tambah 1,5 abad tambah 1,5 abad. Jadi sekarang udah 5,5 abad, tinggal setengah abad lagi Tuhan datang. Itu Hippolytus. Bego gak itu? Bego. Yang kamu pikir bahwa Hippolytus itu udah seperti luar biasa dan sebagai kebenaran. Yang luar biasa itu firman Tuhan. Hippolytus sendiri banyak kesalahan. Kamu nggak pernah baca tulisannya Hippolytus banyak ngomong. Sudah? Sebentar. Anda yang terkemudian daripada Hippolytus yang terdahulu, yang masih melihat para rasul hidup, bagaimana Anda berkata lebih banyak kesalahan? Kau dungu. Lihat, saya jelaskan ini. Hippolytus itu tahun 200. Sebentar. Sudah waktu melihat rasul hidup. Siapa yang melihat rasul kau hidup? Itu terdahulu sebentar. Ya, bagaimana mungkin kau orang terdahulu yang tidak pernah berjumpa dengan rasul itu bisa berkata Hippolytus lebih banyak salah? Udah dungu kali kau. Hippolytus tahun berapa? Sebentar itu muridnya Irenaeus muridnya Polycarp itu muridnya Yohanes gitu loh. Iya, saya tahu. Lihat. Saya jelaskan. Kalau tahu ya jangan ngomong itu dia melihat rasul. Oke, sebentar. Jangan kau kejang-kejang lihat. Yohanes memuridkan Polikarpus. Polikarpus memuridkan Irenaeus. Irenaeus masih melihat para rasul hidup. Berarti ajaran Irenaeus masih murni. Siapa bilang masih murni? Ya sebentar. Dari mana itu masih murni? Dari mana? Siapa yang ngomong? Sebentar. Irenaeus tunjukkan kepada saya bahwa ajarannya masih murni. Sebentar, jangan lari kau. Orang itu banyak orang hari ini aja nggak semuanya terima ajarannya diterima mentah-mentah. Irenaeus ini buah dari Hippolytus, buah pelayanan dari Irenaeus. Nah, ini kan udah kau akui masih murni ajarannya. Siapa bilang? Sebentar. Siapa yang ngakuin masih murni? Siapa yang bilang masih murni? Sebentar. Itu kan kamu punya, itu kan kamu. Ini protestan goblok ya. Goblok-goblokin nama orang-orang Katolik dan Ortodoks dan percaya gitu loh. Itu adalah orang Ortodoks. Kalau kamu orang Protestan goblok. Sebentar dulu. Orang Protestan saya Katolik dari lahir ngaco. Pantesan goblok. Sebentar dulu, udah kelihatan dulu sebentar. Oke? Ini Hippolytus, masih menerima ajaran dari Irenaeus. Tiba-tiba kau ngomong yang terdahulu. Mempersalahkan yang benar itu hanya Alkitab, bukannya Hippolytus ya. Sebentar. Ini catatannya. Makanya ini orang-orang nih ya, semuanya ini adalah menjadikan Hippolytus sebagai Alkitab, biar kita dengar sebagai Irenaeus sebagai Alkitab. Padahal sebenarnya juga berbeda. Aduh, ontologinya mana? Tunjukin yang ontologi. Saya jelaskan, mungkin secara ontologinya satu, seperti yang pikiran dungumu itu. Hippolytus tiba-tiba berkata ada 3 pribadi katanya. Halo? Loh iya dia bilang dia dilahirkan kok. Sebentar. Sudah satu aja. Nggak ngerti apa-apa ya, aduh. Sebentar. Apa pengertian esmen? Ego kai Yohanes 10:30. Ego kai hopater hen esmen katanya. Apa esmen di sana? Pak, itu biarpun peran pun nggak ada masalah. Itu sih David Bernard juga bisa percaya. Kenapa? Karena yang kamu lihat itu adalah ada keberadaan sebagai Bapa dan sebagai anak. Mereka itu adalah satu Allah, satu pribadi bagi mereka. Itu Yohanes saja juga bisa terima. Yohanes yang pintar bisa terima. Jadi itu nggak membuktikan bahwa itu adalah Tritunggal. Nggak ada kata-kata 2 pribadi, itu nggak ada. Memang ada peran itu. Orang-orang dari Sebelius saja percaya ada 2 peran itu.
gitu ya. Ini ya, ini lihat biar ketahuan dulu. Oke, ini ya, ini bahasa Yunani. Motong-motong kok. Sebentar, ini giliran saya, weh. Ini tulisan esmen, sebentar. Ini esmen. Esmen ini, oke, ini kata kerja. Oke? Di dalam esmen ini sudah terdapat kata ganti orang pertama, tapi posisinya jamak. Ini jamak, lihat J, jamak. Nah, artinya kami adalah, itulah yang digunakan Yesus ketika mengucapkan Yohanes 10:30, ego kai hupater hen esmen. Begini tulisannya. Biar kelihatan dulu. Lihat. Ego kai hupater hen esmen ini. Seperti yang saya tunjukkan. Dijelaskan Hippolytus itu berbicara dua pribadi. Saya ulang dari atas. Oke, lihat ini. Aku dan Bapa satu. Nah, esmen di situ berbicara apa katanya? Dua pribadi, ngaco. Karena itu adalah kata ganti kata kerja jamak. Lalu ngaco, orang pertama jamak, itu artinya dua pribadi. Kenapa kau berbicara ontologinya satu? Ngaco kau. Makanya ini orang Apa beda baca ya. Lihat ya. Kata pribadi nggak ada, kau bilang. Sebentar, satu lagi, sebentar. Kalau memang tidak bisa menggunakan kata pribadi, apa beda Tuhan itu dengan hewan? Hewan itu pun, binatang itu pun hidup. Kenapa tidak menggunakan kata pribadi? Ngaco. Lihat ya, ini orang ya nggak ngerti apa-apa ya. Lu lihat ya tulisan Hippolytus ya. God subsisting alone nih ya. Lihat ya. Beside him there was nothing but while, ya tuh lihat tuh yang 29 tuh yang saya tunjuk nih ya, nih. But while existing alone yet existed in plurality. Wah, kemudian kamu berpikir, wah, existing in plurality berarti ada Bapa, Putra, dan Roh. Padahal penjelasan Hippolytus bukan begitu. For he was neither without reason or wisdom, nor power or counsel. Oh iya, reason itu kan pribadi logos. Ya. Kita lihat apakah benar sih itu sedang berbicara itu? Enggak. And all this were in him. And he was the all. Jadi he was the all itu apa? Jadi Allah itu adalah reason, Allah itu adalah wisdom, Allah itu adalah power. Itu sama dengan si Irenaeus, karena dia muridnya Irenaeus. Irenaeus mengatakan apa di dalam buku 2 chapter berapa tuh? Chapter 13 bagian ke-3 dan ke-8. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa Allah itu sepenuhnya logos, sepenuhnya nous. Nous adalah logos, logos adalah nous. Nah, nous yang memahami segala sesuatu itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi itu adalah sama ya. Jadi he was the all. Jadi logos di dalam Bapa adalah siapa? Dia sendiri. Nah, setelah itu baru dia ngomong, ya. When he willed, as he willed, he manifests his word. Nah, ini baru ada in time determined by him. And by him he made all things. Ini baru dia mengatakan dilahirkan. Jadi Allah ini adalah, dia bicara Allah ini adalah subsisting alone. All in him adalah dia itu sendiri. Lalu kemudian waktu dia ingin membuat segala sesuatu, dia melahirkan firman. Jadi ini bicara tentang ontologisnya, dia itu alone. Lalu dia melahirkan firman, barulah firman ini jadi pribadi. Ya, pribadi yang tadi dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Ya, kalau cuman mengatakan aku dan Bapa, ada kami, itu adalah dua. Apakah kamu mengerti? Lu anak kelas 3 SD juga ngerti. Ya, bahwa aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa berarti ada dua pribadi, apalagi pakai kata ar. Ya, orang belajar bahasa Inggris mula-mula juga ngerti. Tetapi kalau kamu mengertinya hanya sampai kepada situ, lalu kemudian kamu melihat di dalam perjanjian lama seluruh kata Allah pakai singular personal pronoun, maka secara konsisten kamu harus mengatakan bahwa itu satu pribadi.
Jadi kalau yang dua pribadi kamu menilai sebagai dua pribadi, kalau yang satu pribadi kamu menilai sebagai apa? Harus sebagai satu pribadi. Kalau gitu Alkitab bertentangan dong. Ya nggak begitu pengertiannya, gitu ya. Jadi kalau mengerti hanya secara bahasa seperti itu tuh anak SD. Ya aku dan Bapak, aku minta kepada Bapak, ya jelas ada 3. Tapi apa benar itu 3 pribadi? Bapa, Putra, dan Roh, kalau itu satu Allah. Kalau gitu nanti kalau begitu engkau sendiri saja Allah jadi satu pribadi. Lalu kemudian 3 pribadi. Jadi Alkitab kontradiksi. Ya begitu ya. Kemudian dikatakan, oh kalau bukan pribadi berarti binatang. Loh, kamu cuma mengerti antara binatang ada manusia. Manusia pribadi lalu Allah sama dengan manusia. Manusia sejajar dengan Tuhan. Ya, dia adalah supra pribadi. Pribadi yang bisa pribadi yang tak terbatas ruang dan waktu. Begitu loh. Jangan kemudian langsung dibandingkannya dengan hewan. Jadi kalau Allah bukan pribadi, jadi Allah hewan gitu. Kamu mau ngomong begitu, kan lucu, ya. Jadi Allah itu lebih tinggi daripada pribadi, bukan sekedar kalau Allah bukan pribadi berarti itu hewan gitu, ngawur aja. Oke, udah. Nah, besarkan terus, biar ketahuan dungunya ini. Pak Pras, jamrutnya berapa karat tuh? Kayaknya jamrut itu. Besarkan. Loh, jamrutnya berapa Oke karat? loh, Bang Yaman itu tasbih. Jamrut tadi. Oh, yang batu cincin Oke. tadi. Wih, mantap. Oke. Yang kau baca itu Pras. Sorry. Lihat. Yang kau baca itu di bagian ke-10-nya. Yang ini kan Tuhan yang ada sendiri ya, sistem alone. Nah, ini yang kau baca itu. Tapi kalau kau mau belajar, baca sampai selanjutnya, lihat di sini. Maka muncullah sesuatu yang lain yang di samping dirinya, kan ini. Tetapi ketika aku mengatakan yang lain, aku tidak memaksudkan bahwa ada 2 Allah, enggak ada 2 Allah. Ingat Allah ya, bukan 2 pribadi katanya, 2 Allah. Melainkan, lihat, hanya seperti cahaya dari cahaya, atau seperti air dari mata air. Kita lihat dulu gambarannya ini, biar kelihatan dulu dungu. Air dengan mata air, itu ada bersama-sama enggak? Bersama-sama. Mata air itu tidak mungkin disebut mata air kalau tidak muncul air. Nggak bisa. Air pun tidak mungkin disebut, tidak mungkin ada air itu kalau tidak ada mata airnya. Itu saling. Saya ulangi sekali lagi. Mungkin ini perkataan ini terlalu tinggi bagimu. Karena memang Alkitab kan bilang, hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Saya ulangi sekali lagi. Mata air dengan air itu ada bersama-sama. Bersama-sama. Tetapi ini tidak akan pernah disebut menjadi 2 Tuhan, 2 Allah. Tidak, seperti yang dijelaskan. Dua Allah bukan. Cuman penjelasan ini itu disebut 2 pribadi. Tambah lagi yang satu jadi 3 pribadi katanya. Kan sudah dijelaskan. Itu makanya saya bilang, oke, ini di bagian ke-10-nya itu bahan mentah untuk menjelaskan yang bagian 14 ya, kan lanjut itu. Jangan stop di bagian 10, ngaco. Di bab 14 ya dijelaskan, karena Bapa memang adalah satu. Tetapi ada apa katanya 2 pribadi, Dor. Karena ada juga Putra, Dor. Dan kemudian ada yang ketiga yaitu Roh Kudus, Dor. Ini ontologi ini. Nah, berbicara ekonominya dijelaskan lanjut. Ekonomi harmoni dipimpin kembali kepada satu Tuhan. Karena, Tuhan adalah satu. Lihat. Ini Bapa yang memerintah, Putra yang taat, dan Roh yang memberi kebenaran. Itulah ekonominya. Kalau bahasa Hippolytus, Bapa yang memerintah, Putra yang taat, Roh yang memberi kebenaran. Kalau bahasa saya, Bapa yang merencanakan, memerintah, Firman yang melaksanakan, Firman yang taat, Roh Kudus menghidupi, memberi kebenaran. Itu bahasa saya. Saya copy dari ucapan Paulus. Itu dia berbicara ekonominya, ngaco. Ini kalau tidak mau jujur di sini, artinya Bapa Firman dan Roh Kudus memang betul pribadi. Kalau bukan pribadi sudah saya bilang, nalarmu kan tidak nyambung ke sana.
Apa bedanya Tuhan itu dengan yang saya bilang itu? Apa bedanya? Halo, yang membedakan saya dengan binatang, saya ini berpribadi. Kenapa? Di dalam pribadi sudah ada akal, kebijaksanaan. Itu kelebihannya. Saya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Halo. Jadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus betul 3 pribadi. Kenapa? Di dalam Alkitab itu memang terjadi, relasi itu memang ada. Kalau tidak berpribadi, maka tidak akan pernah kau bisa katakan, oh Tuhan itu berelasi, saling mengasihi. Tidak ada. Disitulah kelemahanmu. Kelemahan pola pikirmu. Jadi saya bilang, cuma kau sendiri di dunia ini yang paham ini. Kau bilang gereja mula-mula paham itu, nggak ada. Kau sendiri. Gereja mula-mula ini. Irenaeus juga berkata, Bapa mencipta oleh Firman dan Roh Kudus. Bapa itu mencipta oleh Firman dengan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus itu situ kata Irenaeus, ibarat tangannya, kedua tangannya. Itu kata dia. Halo. Dijelaskan lagi sebagai kesaksian para rasul. Firman itu hidup. Yang mereka saksikan, dia lihat apa yang telah kami, yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, berapa tentang firman hidup. Firman hidup katanya, bukan hopater, bukan patrei, bukan hopatrei atau patrei, tapi legei. Patrei di sini objek, kata dasarnya patros, pater. Kalau nominatif, kalau dia sebagai objek patrei. Di sini legei, karena legei sebagai objek, karena logos sebagai objek, ngaco. Alkitab selalu membedakan hologos dengan hopater. Nah, yang disaksikan para rasul di sini, firman yang hidup, hologos, ngaco. Disitulah kedangkalanmu. Oke, udah. Lihat ya. Gedein saya dong. Nih ya, yang namanya dilahirkan di dalam kekekalan nih ya, ada garis nih, dilahirkan. Jadi sebelum dilahirkan, inilah yang dikatakan bahwa apa? Ya, dikatakan di bagian 10 ini, ya, God subsisting alone, having not, ya, nih ya, sebentar ya, aku bacain langsung aja ke bagiannya, ya. Beside him there was nothing. Di mana? Di sini loh. Pak, di sini loh. Beside him there was nothing. Ngerti gak? He while existing alone, dia pada waktu existing alone, nah ini apa nih? Dia waktu existing alone, yet existed in plurality, Ya, kemudian ada apa? For he was neither without reason, nor wisdom, nor power, nor counsel. Jadi dia ada wisdom, ada reason, ada power, ada counsel. Ini bukan pribadi-pribadi, ya. Kenapa? Karena dia ngomong begini. Ya. All things were in him, yaitu power segala in him, ya. All things were in him. He was the all. Jadi semuanya ini he was he yang subsisting alone ini adalah he was the all. Jadi dia adalah reason, dia adalah apa? Dia adalah power, dia adalah wisdom. Jadi plurality di dalam Allah yang subsisting alone ini adalah semua itu adalah diri dia. Ini sama dengan ajaran Irenaeus. Bahwa logos di dalam Bapa itu adalah Bapa itu sendiri. Bapa itu sepenuhnya logos, sepenuhnya lonos. Gitu loh. Jadi plurality di dalam dia itu adalah dia sendiri. Nggak ada ini. Jadi ini ada Tritunggal. Nggak ada. Di sini nggak ada Tritunggal. Subsisting alone. No, di sini tuh nggak ada Tritunggal. Di sini tuh adalah alone. Lalu kemudian dia ngomong. Ya. Dia ngomong. Udah, he was all when he willed, he manifests his word in the time determined by him. Jadi pada waktu dia mau,
Ya, dia memanifestasikan firman. Jadi firman itu apa? Dihasilkan oleh Allah yang subsisting alone ini. Gitu loh. Dia melahirkan firman. Ya. Yang pada waktu yang ditentukan oleh dia. Jadi firman ada gak di sini? Nggak ada. Jadi dia ini adalah subsisting alone. Ada plurality-nya itu adalah dia sendiri. Jadi logos di dalam dia, nous di dalam dia, power di dalam dia adalah dia sendiri. Ada firman? Nggak ada. Ada pribadi firman? Nggak ada. Nah, waktu dia menghendaki, itu adalah tindakan kehendak, maka dia memanifestasikan firman. Nah, setelah itu baru ada logos. Baru ada 3 pribadi. Jadi 3 pribadinya itu apa? Di sini. Sebagai apa? Tindakan. Bukan sebagai keberadaan ontologi. Ini loh, ontologi itu di sini loh. Yang di luar dia will. Di luar daripada dia memanifestasikan firman. Nah, ini yang kamu nggak ngerti. Kamu selalu ngomong di sini ini ada 3 pribadi segala. Siapa yang nyangkal di sini ada 3 pribadi dalam pengertian Hippolytus, dalam pengertian Tertullianus? Tertullianus juga mengatakan begitu. Ya, kamu baca Tertullianus Against Hermogenes 3, ada masa di mana Bapa tidak ada sebelum ada anak. Jadi apa? Sebelum anak dimanifestasikan itu nggak ada anak, nggak ada Bapa. Yang ada apa? Allah dengan pikirannya. Nah, pikirannya inilah yang dilahirkan. Kemudian kamu lihat ya, bahwa firman di dalam Irenaeus dia mengatakan firman dan roh itu adalah apa? 2 tangan. Saya tanya, tangan kamu itu pribadi yang berbeda atau bukan? Jadi kalau Hippolytus mengatakan itu tangan Allah, itu adalah melanjutkan dari dirinya. Tetapi firman dan Roh Kudus ini adalah pribadi. Iya, pribadi-pribadi meneruskan dari dirinya. Itu adalah ajaran dari gereja mula-mula. Nggak ajaran gereja mula-mula, nggak ada kelahiran kekal, tuh nggak ada. Kelahiran itu adalah kelahiran karena kehendak. Nah, ini kamu nggak belajar. Maklum, karena kamu Katolik. Katolik memang nggak banyak baca buku-buku teologi ya. Tapi kamu termasuk rajin. Bagus ya, saya lihat tadi kamu coret-coret tuh bagus sekali. Oke, sudah? Sudah dong. Oke. Udah, aku juga udah mau tidur. Besarkan saya, besarkan. Ini yang dibacakan itu. Jadi ini saya langsung terjemahkan secara literal dan akurat. Bantu besarkan, Bos. Biar dilihat dia keduanya. Ya, kamu yang ngomong tuh bab 14 sudah dia ngomong ini loh. Enggak. Ya? Ini yang kau bahas tadi. Di bab 14 setelah lahir baru kamu bahas. 14 setelah lahir. Tentang dilahirkan sebentar. Ini tentang dilahirkan. Sebentar. Ini yang kau bahas tadi dulu. Dia melahirkan firman. Ini itu. Dan karena dia membawa firman ini di dalam dirinya. Ya, kita baca. Makanya, ya kau kan sosok paham bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris semua aja udah kelihatan gacor. Dan itu pun yang masih tak terlihat. Lihat, firman itu katanya tak terlihat. Tak terlihat, berarti firman itu sudah ada. Kita lanjut lagi, nanti kau pikir saya berasumsi sendiri. Oleh dunia yang diciptakan, dia membuatnya terlihat. Lihat, dia membuatnya terlihat. Apa yang dibuat terlihat? Firman. Ngaco, berarti firman itu sebelum terlihat sudah ada bersama-sama dengan dia. Sudah ada. Dan dengan mengucapkan suara, terlebih dahulu dan melahirkannya sebagai terang dari terang. Melahirkan di sini artinya firman itu sudah ada, cuman tidak terlihat. Melahirkan di sini membuatnya terlihat. Ngaco. Dor. Di sinilah kau tidak paham apa-apa. Dor. Lihat, dia menetapkannya kepada dunia sebagai Tuhannya dan pikirannya sendiri. Dan sementara dia sebelum terlihat oleh dirinya sendiri, lihat, firman itu katanya sebelum terlihat oleh dirinya sendiri dan tak terlihat oleh dunia yang diciptakan, tidak dilihatkannya. Dia membuatnya terlihat akan dunia dapat melihatnya dalam manifestasinya dan dapat diselamatkan. Ngaco. Dor. Di sinilah kau tidak paham. Firman. Jadi artinya firman itu sudah ada, cuma tidak terlihat. Tuhan membuatnya, Bapa membuatnya terlihat. Ngaco. Sudah paham kau? Ayo, udah. Oke, aku jawab ya. Kalian lihat ya. Saya kan udah ngomong bahwa tadi dia ngomong bahwa dia bukan tanpa pluralitas. Dia ada pluralitas, ada reason,
Ada apa? Ada nose. Ontologinya cuma satu. Omonganmu tidak menyatakan bahwa firman itu tidak terlihat. Bagimu firman itu adalah Bapa. Itu saya ketik tadi. Logos itu adalah Bapa itu sendiri. Si Hippolytus tidak ngomong seperti itu. Tidak ada dibuat logos itu adalah Bapa itu sendiri. Nggak ada. Makanya kau udah bidat. Lihat ya. Makanya ini orang nggak ngerti. Sudah ketahuan apa bedanya kau sama bidat? Jangan potong dong. Sekarang kalau jelas udah tahu salahnya ya. Diam dulu dong. Lihat ya. Kan saya udah bilang bahwa di dalam ajaran daripada si Irenaeus, firman di dalam Bapa itu adalah Bapa sendiri. Berarti ada firman, ada. Tapi firman ini sebagai apa? Sebagai pikiran Bapa. Logosnya sudah ada. Sudah kalian dengar kan? Logos ini apa? Apa bedanya kau sama Wanes? Oh, sebentar, makanya. Sudah. Sebentar. Kita penjelasan saya tadi. Sabar, biar dia jawab. Jangan gitu Elia. Iya. Ya, sudah makanya ya. Udah paham ya. Sudah mengakui firman adalah Bapa. Tunggu sabar. Loh, bukan saya mengakui begitu, itu kata-katanya daripada. Gantian dong, Elia. Kamu harus. Ini gue jadi harus turun ke bawah lagi nih. Lihat ya. Saya nggak mengatakan logos nggak ada di dalam Bapa. Inilah yang dikatakan logos 2 tahap. Kalian sekarang masuk ke AI ya, periksa ya. Teori logos 2 tahap. 2 tahap. Nah, logos 2 tahap ini adalah logos ada di dalam Bapa sebagai apa? Sebagai pikiran Bapa. Lalu kemudian dilahirkan. Nah, pada waktu dilahirkan ini baru bersifat pribadi. Jadi sebelumnya apa? Pikiran Bapa. Ini adalah dari mana? Oleh orang-orang sekarang dianggapnya. Ini dari pandangan di gereja mereka ini dipengaruhi oleh Stoik. Stoik mengatakan apa? Stoik itu mengatakan ada logos endiados dan logos proporikos. Nah, logos endiados itu adalah logos di dalam. Logos proporikos itu adalah logos yang dilahirkan, dinyatakan. Nah, jadi sebelumnya ada logos, masih di dalam Bapa sebagai apa? Sebagai pikiran Bapa. Nah, sebagai pikiran Bapa baru dilahirkan. Dia bilang dia subsisting alone. Dan logos di dalam Bapa, si Hippolytus ngomong apa? He was the all. Bukan he was the all. He was the all. Jadi all itu di dalam Bapa, reason semuanya di dalam Bapa itu adalah Bapa itu sendiri. He was the all. Dia subsisting alone. Jadi Tritunggalnya di dalam Hippolytus sampai abad kedua, itu adalah mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh itu adalah tindakan ekonomis, bukan tindakan ontologis, bukan ada secara ontologis. Baru nanti abad ketiga melalui Origen itu ada kelahiran kekal. Secara ontologis itu sudah ada Bapa, Putra, dan Roh. Ini dilahirkan dan firman di dalam Bapa itu adalah pribadi. Jadi kamu harus belajar. Jason Laser segala semua tokoh-tokoh semua ngomong begitu. Ini logos 2 tahap. Sekarang kalian masuk ke gampang. Apa itu logos 2 tahap di dalam pandangannya itu? Apakah logos di dalam tahap pertama adalah pribadi atau bukan? Kalian tanya, itu sebagai pikiran Bapa. Nah, kemudian kalau mau saya tunjukin, saya cariin sekarang. Tertullianus ngomong apa tentang logos di dalam Bapa adalah Bapa itu sendiri. Sebentar ya. Kamu silakan ngomong dulu. Sebentar, apakah Tertullianus pernah melihat pribadi Bapa, pribadi Anak, Roh Kudus? Jadi di dalam abad 2, 7 Bapak Gereja abad kedua, yaitu Justin Martyr, Tatian, Athenagoras, Theophilus, Irenaeus, Hippolytus, dan Tertullianus, itu sama. Yaitu apa? Ada 2 tahap sini. Yaitu ada tahap di mana ada pikiran Bapa yang dilahirkan, gitu. Enggak, pertanyaannya pernah melihat nggak, Pak? Kalau pernah melihat ya pasti nggak pernah melihat. Sampai hari ini juga nggak ada yang ngomong bahwa ini kondisi yang bisa dilihat, bukan. Bapa itu nggak bisa kelihatan. Cuman yang bilang Bapa bisa kelihatan Hermawan. Sudah ya. Besarkan saya host. Mau kita bongkar lagi kedunguannya ini. Besarkan saya host. Besarkan host. Bantu hostku, iya.
Jadi tetap saja dia bilang secara ontologi memang satu isinya begini-begini. Aduh kawan. Dari sudah saya bilang, ini tetap di bagian ke-10 juga yang tetap dia Tuhan, yang ada sendirian tetap sendirian, tetapi dijelaskan di sini dia yang sendirian itu bagaimana? Kan begitu. Lihat lihat mana di sini? Mana tadi yang saya baca? Aduh, paling dibuat dia oleh kebijaksanaan dan merancang, menciptakan dalam kehendaknya karena dia lihat nah dari sini. Dan sebagai perancang, sesama penasihat, sesama, ada kata sesama ini. Artinya, memang pribadi Firman dengan Bapa itu, memang sesama penasihat, ngaco. Lanjut lagi ke bawah, itulah makanya dia melahirkan Firman itu karena dia sesama penasihat. Oke, kan dijelaskan lagi di sini tadi. Oke? Dan sementara dia sebelumnya terlihat oleh dirinya sendiri, sebelumnya Firman itu terlihat oleh Bapa itu sendiri. Terlihat. Artinya dia hidup. Kalau yang hidup itu tidak berpribadi, halo, apa bedanya? Maaf dengan yang saya bilang tadi, halo. Apa bedanya? Dan ketika Irenaeus berkata, Bapa mencipta melalui Firman dengan Roh Kudus, ibarat kedua tangannya. Apakah tangannya ini adalah pribadi dari dirinya? Tidak. Tangan itu bagian dari dirinya. Kalau tangan ini hidup sendiri, ngomong tangan ini sama saya, berarti tanganku ini adalah sudah pribadi kedua. Di situ kenalaran itu pikiran yang aneh. Kalau kau bilang tanganku ini adalah pribadi dari diriku sendiri, berarti tanganku ini adalah aku, bukan tanganku aku. Aku itu sendiri adalah Elia yang akan datang. Dan dijelaskan, udah dijelaskan di sini, tetap bersih. Kau lihat sebelumnya Firman itu tidak terlihat dan dibuatnya menjadi terlihat oleh dunia. Dan dijelaskan lagi di sini ketika dia membuat terlihat, bagaimana kau ini? Menurut Hippolytus, lihat, dia menetapkannya kepada dunia sebagai Tuhannya, Dor. Kalau kita baca, pelan-pelan kita baca ya, nanti kau bilang saya ngarang. Dia melahirkan Firman, oke? Dan karena dia membawa Firman ini dalam dirinya, dan itu pun yang masih tak terlihat oleh dunia yang diciptakan, dia membuatnya terlihat. Dan dengan mengucapkan suara terlebih dahulu dan melahirkannya sebagai terang dari terang, dia menetapkannya kepada dunia sebagai Tuhannya. Lihat dulu ini tulisan Hippolytus. Hancur kau di sini, hancur. Makanya jangan suka nafsir sendiri dan pikirannya sendiri. Dan sementara dia sebelumnya terlihat oleh dirinya sendiri, artinya Firman itu terlihat oleh Bapa itu sendiri dan tak terlihat oleh dunia yang diciptakan. Firman itu tidak terlihat oleh dunia yang diciptakan. Gambaran itu tadi salah, membuat satu. Ini artinya Firman itu sudah terlihat oleh Bapa itu sendiri. Artinya begini, gimana pulpenku nggak ada. Ini Bapa, ini Firman, ini Roh Kudus. Begitulah keadaannya. Mereka saling melihat. Bapa sudah melihat Firman, Firman sudah melihat Roh. Begitu juga mereka sudah saling melihat. Cuman di dalam ontologinya, oke, mereka belum dilihat oleh ciptaannya. Maka Tuhan Elohim membuatnya terlihat. Itulah artinya dilahirkan supaya terlihat. Sesimpel itu, ngaco. Kecuali narasi Hippolytus berkata, dia belum Nah, demikian tadi kaum muslimin ini, yang dimana baku hantamnya orang-orang Kristen ini, ya. Lucu. Dan mereka satu dengan yang lain itu banyak kesalahpahaman, tuh, heran. Padahal ada yang dibela, ya, malah salah paham, gitu. Terus yang tidak membela dianggapnya membela, gitu ya. Mereka nih
cuma ada yang menyalahpahami isi kitabnya aja disalahpahami ya. Nah, apa ucapan kawannya sendiri pun disalahpahami, apalagi isi kitabnya gitu ya. Mereka ini aduh bikin kita ngakak aja ya. Kalau sudah Kristen versus Kristen berdebat, kita yang nonton nih, umat muslim nonton tuh pasti pusing, bingung gitu ya, ketawa ke TV bingung karena apa, yang satunya merasa benar, yang satunya merasa benar. Nah, kalau umat Islam mencerna kan sama-sama konyol gitu ya. Tuhan diperebutkan, Tuhan diganda-gandakan, Tuhan ditambah-tambahkan. Nah, inilah akibat kalau menuhankan sesuatu ya, menuhankan sesuatu lalu disekutukan. Jadi Tuhan dibuat lebih dari satu, lalu diada-adakan seolah-olah dia adalah satu. Nah, itu tidak akan pernah bisa masuk di akal dengan sempurna, dapat dicerna oleh akal gitu ya, dan tidak akan pernah masuk akal walaupun dicerna dengan akal gitu ya, dan tidak akan pernah masuk akal sekalipun dicerna dengan akal. Karena apa? Doktrin atau pengajaran dogmatis yang diajarkan itu hanya karangan-karangan manusia yang dahulu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang penganut dewa-dewa pagan, sebagaimana orang-orang orang-orang Yunani dahulu dan orang-orang Romawi itu mereka menyembah dewa-dewa, yang dimana Tuhan itu pun dapat dilahirkan. Nah, lalu diadopsilah mengadopsi ajaran para nabi yang datang dari bangsa Israel. Lalu mereka cocok-cocokkan, lalu mereka akal-akali sendiri, mereka pikir-pikirkan sendiri. Nah, itulah yang terjadi. Ya. Akhirnya bingung oleh karena doktrin mereka sendiri, dari pengajaran sendiri ya, mereka pun saling baku hantam. Jadi Kristen versus Kristen baku hantam itu bukan saat ini saja, itu memang sudah dari awal mula Tritunggal atau Trinitas itu tercetus kala itu sudah mereka sudah saling bantai sesama Tritunggal, sesama Kristen itu ya. Ada yang monoteisme, ada yang menjadikan Tuhan itu tiga dalam satu dalam tiga gitu. Jadi bukan hari ini saja, hanya saja zaman dahulu tidak terekspos, tidak diketahui karena tidak terekspos. Nah, hanya melalui buku-buku mereka sajalah yang dapat ditelisik, dan itu pun tidak semuanya dapat ditemukan karena itu disembunyikan gitu ya. Nah, saat ini ya, begitu dunia medsos ini marak dengan adanya internet, itu terkuak dengan sendirinya, yang dimana terkuaknya fenomena itu dari lisan-lisan mereka sendiri gitu. Kalau umat Islam sih tidak pernah mengutik-utik hal itu ya. Dari lisan-lisan mereka lah perseteruan itu mencuat, muncul itu disebabkan oleh pemahaman mereka yang dimana diawali dari satu ayat itu tadi ya, satu kalimat ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Terus firman itu telah menjadi daging. Nah, ini yang menjadi polemik ya. Lalu aku dan Bapa adalah satu, yang dimana itu dipolimikan, diartikan bahwasanya Tuhan itu adalah bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, jelmaan Allah itu, yang dikata bahwasanya Tuhan itu beranak gitu ya. Ketika Yesus itu dianggap anak Tuhan, lalu Yesus itu juga Tuhan beranak lagi ya, dimana orang-orang Kristen hari ini mereka mengaku sebagai anak-anaknya Yesus sebagai Tuhan gitu. Jadi banyak sekali Tuhan gitu ya, karena memang polemik ini sampai akhir zaman pun tidak akan pernah berakhir, dan ini akan terus menerus gitu. Itulah sebabnya menjadi polemik ini menjadi asbab ya, menjadi sebab musabab
hilangnya Kristen oleh ditinggalkan oleh pada pemeluknya, ya, pemuda-pemuda milenial, anak-anak muda yang menggunakan rasional akalnya itu, mereka akan meninggalkannya karena tidak dapat menerimanya, itu karena dianggap tidak rasional dan tidak masuk akal. Maka di Eropa sana banyak sekali, bahkan di Amerika ternyata sudah banyak sekali ya orang-orang yang sudah tidak Kristen lagi, itu banyak sekali. Pernah ada eksperimen ya, seorang misionaris itu dia berteriak-teriak di jalan ya, setiap orang ditanyai apakah kamu percaya Yesus, apakah kamu percaya Yesus, itu banyak sekali orang ditanyakan, ternyata jawaban mereka sangat mengejutkan. Mau yang tua mau yang muda, mereka mengatakan kami tidak percaya, aku tidak percaya, mohon maaf aku tidak percaya. Dan itu ternyata di Amerika sekalipun, di Eropa, di Amerika sama itu ya, di Inggris pun sama itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Dosa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir